Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Oke, sebelumnya coba ya absen dulu. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Link presensi di grup WA yang sudah dibuat oleh panitia ya. Ya, sebentar. Sebelumnya kita absen dulu sebelum kita lanjut. Dwi Wulandari, tes dulu suaranya. Hadir, Pak. Oke. Sabrina Apriani. Hadir, Pak. Oke. Siti Nursyah. Hadir, Pak. Iqmal Arfan. Hadir, Pak. Oke. Resna Maudina. Hadir, Pak. Oke. Syarifah Hairunisa. Hadir, Pak. Oke. Alvina terkeluar lagi ya. Oke, berarti ada 7 orang ya. Alvina bisa suaranya? Bisa, Pak. Hadir. Terkeluar masuk ya Alvina ya? Iya, Pak. Lagi gangguan. Ya. Oke, kita lanjut saja ya pada hari ini. Walaupun tidak lengkap formasinya ini, hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 dari 20. Tidak sampai 50%. Ya, tapi kita tetap lanjut saja karena kita sudah berkoordinasi kemarin untuk melaksanakan pertemuan pada hari ini ya. Karena sudah ada yang hadir. Sebenarnya setiap pertemuan sangat disayangkan sekali kalau tidak dihadiri dengan lengkap, karena itu bagian dari review ya, beberapa soal-soal dan sebagainya, dan kita tidak tahu kan yang keluar di dalam soal UKI ternyata adalah yang kita tinggalkan gitu. Justru bagian-bagian penting itu kan ada di akhir-akhir ya biasanya. Siapa yang bertahan ya, siapa yang istiqomah, siapa yang konsisten, ya insya Allah dia akan menuai hasil yang terbaik lah sesuai dengan ikhtiarnya masing-masing. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung hari ini ya bisa menyusul segera ya, kalaupun nanti tidak hadir sampai akhir ya, mudah-mudahan kalian bisa saling berbagi informasi ya, saling belajar dan mengajarkan, sehingga tanggung jawab dari masing-masing untuk saling mengingatkan ya, sehingga punya beban bersama gimana caranya agar bisa maksimal dalam menghadapi UKAI ke depan ya. Begitu ya amanah dari saya. Namun ini kita tetap harus lanjutkan sesuai dengan jadwal, karena sesuai jadwal untuk besok saya sendiri berhalangan dan dosen-dosen lain mungkin juga sama ya. Ada kegiatan pelatihan ya selama 2 hari ke depan. Jadi sangat disayangkan ketika agendanya harus kita batalkan. Jadi kita bisa manfaatkan hari ini ya, karena kegiatan TO-nya belum jadi dilaksanakan ya, alias ditunda. Oke ya, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan keberkahan ya, diberikan kelapangan ya, dan waktu yang kita keluarkan ini bernilai ibadah, bernilai pahala tentunya ya, karena belajar juga bagian dari ibadah ketika kita niatkan dengan sungguh-sungguh ya lillahi ta'ala. Jadi berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, saya langsung saja menampilkan materi kita yang kemarin ya. Silahkan bisa dilihat kembali jawabannya yang kemarin, ada 5 soal yang sempat ditayangkan. Kita langsung saja. Mudah-mudahan masih ingat ya, masih tersimpan dengan baik coretan-coretannya. Kemudian nanti setelah kita bahas 5 soal, maka kita akan lanjutkan dengan 11 soal berikutnya ya. Oke, sebelum saya membahas ya soal yang sudah kita tayangkan kemarin sempat 5 soal,
Maka ini saya ingatkan kembali pertemuan selanjutnya, pertemuan yang terdahulu kita sudah menyinggung sedikit tentang analisis kuantitatif konvensional ya. Nah, ya terdiri atas metode analisis grafimetri dan juga metode analisis titrimetri, juga disebut volumetri ya. Kenapa? Karena ada prinsip yang harus kita ingat untuk prinsip analisis titrimetri ini ya. Suatu larutan sampel itu dititrasi dengan larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan tepat. Nah, yang kita kenal dengan larutan standar. Nah, larutan standar ini kemarin ada primer, ada sekunder ya. Larutan yang digunakan untuk menitrasi sampel itu larutan standar sekunder. Yang mana sebelum digunakan untuk menitrasi sampel, tentunya larutan standar sekunder dibakukan dengan larutan standar primer ya. Nah, kemudian larutan standar tersebut bereaksi tentunya secara kuantitatif dengan analit ya. Jumlah analit dalam sampel ini ataupun konsentrasinya ataupun kadarnya itu ditentukan dengan mengukur volume larutan standar ya. Oleh karena itu titrasi ini ya, analisis titrimetri ini juga disebut dengan analisis volumetri. Karena ada suatu volume larutan standar yang dihasilkan dari proses titrasi tersebut ya, yang mana itu adalah interaksi antara larutan standar dengan analit menghasilkan volume tertentu sampai dia menghasilkan perubahan warna yang konstan karena adanya indikator yang ditambahkan. Nah, sehingga kita bisa mengakhiri proses titrasi yang kita sebut dengan titik akhir titrasi. Di mana titik akhir titrasi tersebut menunjukkan bahwa titik ekivalen itu telah tercapai. Ya, kenapa? Karena titik ekivalen tidak bisa diamati dengan mata. Sehingga kita harus menambahkan suatu indikator sehingga terjadinya perubahan visual yang bisa diamati dengan mata, yaitu perubahan warna. Nah, disitulah yang kita sebut dengan titik akhir titrasi. Sementara satu lagi metode analisis konvensional sederhana ya selain titrimetri adalah grafimetri. Nah, di sini sampel dilarutkan dengan pelarut yang sesuai prinsipnya ya, kemudian ditambahkan ada zat pengendap. Nah, nanti di soal kita akan lihat beberapa contoh zat pengendap. Nah, endapan ini yang terbentuk tentunya akan disaring, dicuci, dikeringkan, dipijarkan ya. Kemudian ditimbang sampai berat konstan. Nah, jadi dalam metode analisis konvensional ini kan terjadi suatu reaksi kimia. Dan kita tidak bisa mengamati atau melihat reaksi kimia dengan mata kita kan ya. Oleh karena itu kita perlukan suatu visualisasi yang bisa diamati dengan mata yang menandakan reaksi tersebut sudah terjadi gitu. Nah, untuk volumetri ada indikator yang ditambahkan sehingga terjadi perubahan warna sehingga bisa diamati dengan mata. Sementara di grafimetri bagaimana agar bisa kita mengamati ya sehingga grafimetri itu sudah terjadi dan bisa ditentukan kadarnya selanjutnya, maka kita perlu sesuatu yang visual. Visual itu tidak harus warna. Nah, salah satu yang lain adalah kekeruhan. Salah satu yang lain adalah endapan. Nah, untuk grafimetri ini visualisasinya dalam bentuk endapan, sehingga kita perlu menambahkan zat pengendap gitu. Yang mana nanti endapan itu ditimbang sampai memperoleh berat yang konstan. Nah, itu adalah konsep ataupun prinsip metode analisis konvensional yang perlu diingat ya. Ada dua saja metode analisis konvensional itu, grafimetri dan titrimetri atau disebut juga dengan volumetri. Nah, di mana titrasi itu sendiri terdiri dari berbagai macam yang sudah kita singgung kemarin. Oke, selanjutnya ya. Kita akan coba membahas soal-soal. Bentar. Kita akan coba membahas 5 soal kemarin. Sudah disiapkan, masih ada catatannya nggak yang kemarin dikerjakan? Masih ada nyimpan? Gimana?
Syarifah? Atau yang lain masih ada nyimpan jawaban yang kemarin? Alvina mungkin masih ada simpan ya jawaban kemarin ya. Oke, ini kita tampilkan ya. Sebelumnya kita sudah membahas teoritis ya. Nah, 5 soal yang sempat dimunculkan kemarin terkait dengan hitungan ya. Oke. Untuk di Wulandari, kemarin sempat menjawab untuk soal nomor 11 ini jawabannya apa ya? Saya ini Pak, 0,212. 0,212. Gimana nih caranya? Ini kan masih mudah lah ya, masih sama dengan pembahasan soal sebelumnya kan? Nah, bisa dijelaskan gimana bisa dapat 0,12? Gimana caranya? Saya pakai yang N1 V1 Pak, cuma yang N-nya dikalikan dengan 2. Jadi 10 dikali 2 dikali 0,14 sama dengan 9,8 dikali X. Untuk X-nya tuh dibagi Pak. Oke. 0,212. Gimana Siti Nursyah, sama nggak atau beda jawab pilihannya? Kalau saya pakai cara itu Pak, yang sama, N1 P1. Jawabannya 0,212 N. Oh, sama ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, apoteker di lab riset titrasi ya, kemudian membakukan. Nah, dia ternyata di sini yang ditanyakan adalah proses pembakuannya ya, belum penentuan kadarnya. Yang dibakukan adalah sekunder NaOH dengan primernya asam oksalat. Nah, kalau pembakuan itu biasa kebalikan ya. Kalau dia suatu basa, maka dibakukannya dengan primer asam. Demikian sebaliknya. Oke. Kenapa dia menggunakan sekunder basa? Berarti sampel yang ingin ditetapkannya nanti adalah suatu asam gitu ya. Nah, suatu asam. Oke, di sini oksalat ini larutan standar sekunder. Tentunya konsentrasinya sudah diketahui dengan tepat ya, karena dia sudah ditimbang dan dilarutkan, dibuat larutannya dengan konsentrasi yang tepat, sehingga asam oksalat ini bisa ditentukan konsentrasinya yaitu di sini 0,104 molar ya. Nah, di sini molar gitu kan. Sementara yang ditanya adalah konsentrasi NaOH hasil pembakuan dalam normal ya. Maka tadi benar harus melibatkan konsep netralisasi. Kalau netralisasi itu adalah NV ya. NV. Jadi mungkin kalau titrasi itu mesti ingat, titrasi mesti pakai normal gitu ya. Kalaupun dia dalam molar harus disetarakan dengan normal. Maka kan kalau normalitas itu adalah molaritas dikali valensi ya. Maka valensi jangan dilupakan dalam konsep titrasi. Kenapa? Karena di sini ada 2 larutan yang berbeda yang kita campurkan. Tentunya mereka punya karakteristik beda ya, sehingga harus diekivalenkan dengan cara ya gram ekivalen gitu. Kecuali pengenceran, kalau pengenceran tidak perlu melibatkan valensi, tinggal saja konsentrasi volume.
ya, mau dia molar, mau normal, mau yang lain, terserah gitu. Karena pengenceran kan menggunakan larutan yang sama. Tapi kalau titrasi ini kan pelarutnya beda ya. Ada NaOH, ada oksalat, dan seterusnya. Sehingga kita harus melibatkan ekivalensi, yaitu dengan melibatkan gram ekivalen. Nah, di sini sudah diketahui oksalat valensinya 2, ya. Maka jawabannya benar ya, 0,212, yaitu dengan membandingkan konsep mol normalitas ya kali volume, normalitas kali volume dari NaOH dan oksalat. Nah, di sini tadi oksalat sudah diketahui 10 ml. Nah, jadi kalau kita lihat proses pembakuan kan seperti ini ya. Ini ada buret. Kemudian ini ada kerannya kan. Ada keran buret ya. Nah, kemudian di bawahnya tentunya ada Erlenmeyer. Nah, menurut Alvina ya, asam oksalat di mana, NaOH di mana posisinya dalam proses pembakuan? Siapa yang di buret, siapa yang di Erlenmeyer, Alvina? NaOH-nya di buret ya, Pak? Ya, perlu diingat, larutan standar sekunder itu selalu di buret ya, ingat. Jadi tidak akan berubah posisi, selalu di sini dia, selalu di buret NaOH. Siapapun yang jadi larutan standar sekunder mesti di buret. Mau dia proses pembakuan, mau dia penetapan kadar sampel, dia tetap ada di buret. Yang berubah adalah di Erlenmeyer gitu. Kalau dalam proses pembakuan, maka NaOH dibakukan dengan asam salah satunya oksalat ya. Maka oksalatnya yang ada di Erlenmeyer. Oksalat ya. Tapi nanti kalau dalam pembentukan penentuan kadar sampel ya analit, NaOH tetap ada di di buret, yang sampelnya analitnya ada di Erlenmeyer gitu. Tentunya Erlenmeyer yang lain ya, bukan yang sudah ada oksalatnya, Erlenmeyer yang lain. Jadi yang ada di Erlenmeyer ini bisa larutan primer, standar primer ya, standar primer ataupun bisa analit. Nah, kalau sekunder tetap di buret. Nah, gitu. Makanya kemarin untuk mengingat-ingat kalau titrasi netralisasi, mana asidi alkalimetri, lihat aja siapa yang di buret. Kalau yang ada di buret ini adalah NaOH basah, maka dia alkalimetri. Kalau yang ada di buret itu adalah asam, maka asidimetri. Gitu ya. Karena di buret tidak berubah-ubah posisinya. Nah, di sini kalau kita ingin menetapkan konsentrasi NaOH kembali ya dengan hasil pembakuan, maka kita sudah tahu berapa konsentrasi asam oksalat yang kita akan masukkan ke Erlenmeyer ini. Nah, karena dibuat dari hasil penimbangan tertentu, maka di sini kan oksalatnya sudah diketahui 0,104 M misalnya. Kemudian dimasukkanlah ke sini oksalat yang sudah diketahui konsentrasinya itu 10 ml. 10. Ini dalam proses pengerjaannya bisa aja 10, bisa 25, tergantung ya. Dalam hal ini kasusnya dimasukkan 10 ml. Tentunya makin banyak volume yang di bawah, NaOH di atas akan bereaksi dengan banyak lagi ya. Semakin banyak volume di bawah, kemungkinan NaOH yang digunakan juga akan semakin banyak kan gitu. Makanya biasa digunakan 10 mili gitu ya, agar tidak terlalu banyak nanti larutan titran yang digunakan gitu. Kalau semakin 100 mili kan terlalu banyak nanti, nggak selesai-selesai titrasinya. Ya. Oke, kemudian NaOH, nah didapatlah 9,8 mili, yaitu ditandai dengan ketika terjadi perubahan warna di sini. Tentunya di sini sudah ditambah indikator ya, sudah ditambah indikator misalnya PP, sehingga dia bisa kita lihat ada perubahan warna nanti, ya. Nah, sehingga diketahuilah volume setelah dia mencapai titik air titrasi itu 9,8 ya. Maka bisa ditentukanlah berapa konsentrasi NaOH hasil pembakuan. Karena yang digunakan nanti untuk menetapkan kadar adalah konsentrasi NaOH hasil pembakuan ya. Maka ini tinggal hitungan matematis biasa saja. Nah, karena di sini tadi dalam molar, maka harus kita kalikan valensi, kemudian kali molaritas, kali volume ya, kemudian dibagi dengan volume NaOH 9,8, diperolehlah hitungan hasil normalitasnya adalah ini untuk NaOH. Oke, gitu ya.
Atau kalau kita tidak mau mengalihkan valensi ini di awal, bisa saja kita pakai rumus MV ya. MV dari NaOH, kemudian MV dari oksalat boleh ya, nggak masalah. Nanti pasti dapat molaritas NaOH-nya itu ini ya. Nah, ini pasti dapatnya 0,106. Tapi jangan lupa, karena kita masih dalam molar, maka harus kita kalikan valensi gitu. Harus kita kalikan valensi gitu ya. Nah, gitu ya. Namun untuk lebih mudahnya saja ya, kalau kita mau mengalihkan valensi itu di awal gitu. Jadi kita intinya pakai konsep normalitas saja, khawatir lupa gitu. Karena apa? Kalau 0,106 bisa jadi jawabannya nanti muncul C. Kita lupa kalikan valensi karena udah kesenangan dapat jawaban gitu kan. Maka kita ingat-ingat saja kalau konsep titrasi ngitungnya bukan pakai rumus pengenceran biasa MV gitu ya. Tapi harus normal netralisasi, pakai normal gitu. Harus mengalihkan dengan valensi. Kalaupun dia dapat molar, kalikan valensi langsung biar nggak lupa gitu. Ya, karena nanti potensi jawabannya juga akan ketemu kalau tanpa valensi, C jawabannya ya. Padahal yang harusnya adalah A. Oke, kita lanjut. 12 ya. Seorang praktikan, ingat-ingat jawabannya apa yang kalian jawab tadi? Standarisasi larutan baku sekunder NaOH, masih standarisasi. Ditimbang sejumlah butiran NaOH, kemudian dilarutkan sampai 250 ml, larutan NaOH ini diambil 25 ml, diencerkan hingga 100 ml, kemudian diambil 20 ml, ditambah 3 tetes indikator fenolftalin atau PP, kemudian dititrasi dengan H2SO4 0,1 normal, hingga warnanya berubah menjadi merah muda ya, menjadi hilang gitu, jadi bening dia. Jika larutan H2SO4 diperlukan untuk titrasi sebanyak 10 ml, maka molaritas NaOH dalam larutan baku tersebut berapa gitu. Ini sama aja sih, cuma dibuat dalam bentuk soal cerita ya. Nah, kira-kira ketemu jawabannya yang mana kemarin, Laras? Laras kemarin sudah jawab ini? Gimana Laras? Resna sudah jawab ini? A, Pak, 0,05. Yang ini A. Iya, Pak. Gimana caranya biar dapat A itu? Pakai yang kayak rumus tadi, Pak. Terus 0,1 dikali 10 N. H2SO4-nya 0,1 dikali 10 sama dengan N dikali 20 volume NaOH-nya. Oh gitu. Dapat 0,05 M gitu ya? Iya, Pak. Oke. Sabrina sama nggak jawabannya? Atau beda? Dikali valensi lagi enggak ya Pak? Kalau dikali valensi dapat 0,1 Pak. Ada dua pendapat ya. Maka kita lihat di sini. Ini juga proses standarisasi nih ya. NaOH mau distandarisasinya. Kemudian ditimbang NaOH ya. Maka kita lihat di sini. Maka di situ ingat valensi ya. Valensi. Kita lihat valensi di situ. Kita lihat di situ ya. Ada faktor pengenceran ya ternyata ya, faktor pengenceran. Kalau kita lihat di sini NaOH itu kan dia ditimbang sejumlah NaOH kemudian dilarutkan dalam Aquades 250 ml ya. Nah, kemudian larutan NaOH tersebut diambil 25 ml. Nah, di sini dari larutan yang dibuat itu kita kan membuat larutan standar sekundernya itu tentunya membuat sendiri ya. Kemudian
kita tentukan lagi konsentrasinya, karena kadang kita buat kemudian kita tentukan lagi konsentrasinya bisa berbeda. Kenapa? Karena NaOH ini tidak stabil, jadi konsentrasinya bisa berubah ya karena proses penyimpanan ya. Oleh karena itu biasanya kalau dalam proses titrasi ini dia dibuat fresh ya, larutannya dibuat fresh. Nah, kemudian larutan baku NaOH ini kan diambil 25 mili dari larutan yang sudah dibuat, diambil 25, diencerkan hingga 100 ml. Nah, diencerkan. Artinya apa? Di sini terjadi faktor pengenceran. Ada suatu pengenceran yang terjadi. Kenapa? Karena larutan yang sudah dibuat 250 ml, kalau tidak diencerkan kan berarti dia langsung saja ya masukkan ke buret gitu kan. Tapi di sini ternyata dia diambil 25, diencerkannya lagi gitu menjadi 100 ml. Maka di sini ada suatu proses pengenceran. Nah, gimana proses pengenceran, berapa kali proses pengencerannya? Maka di sini bisa kita hitung dengan berapa volume akhir yang dibuatnya dibagi dengan berapa volume yang diambil ya. Nah, karena di sini diambil 25 dan diencerkan menjadi 100 ml, maka faktor pengencerannya adalah 4 kali, yaitu 100 dibagi 25 mili. Jadi ada 4 kali pengenceran. Nah, ini nanti untuk menentukan pada akhirnya adalah dikali faktor pengenceran. Nah, karena kan yang direaksikan ini adalah larutan yang sudah diencerkan. Nah, makanya di situ ternyata jawaban A ada ketemu. Jawaban E ada ketemu. Ternyata jawaban yang seharusnya adalah 0,2. Nah, artinya apa? Jawaban itu bisa ketemu dengan berbagai macam cara perhitungan gitu ya. Namun bagaimana ketelitian kita, bagaimana kita memahami konsep. Nah, ini yang menjadi berat di UKAI. Karena setiap hitungan kalian bisa ketemu jawabannya gitu. Orang pertama hitung tadi A jawabannya, orang kedua hitung E, bisa jadi orang ketiga hitungannya B gitu. Atau orang keempat hitungannya C, padahal jawabannya D gitu kan. Nah, disinilah yang harus difahami betul gitu. Jadi jangan juga kita senang dulu dengan jawaban yang ketemu, karena bisa jadi itu adalah jawaban distraktor. Jawaban yang memang dibuat kalau misalnya menghitungnya salah pun dia ketemu jawabannya. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nggak ada cara lain kalau kita nggak berlatih memahami konsep gitu. Gitu ya. Nah, bayangkan soal UKAI banyak yang seperti itu dan kita pede gitu, pede sekali, saya yakin jawaban saya betul semua karena saya ketemu jawabannya. Jangan senang dulu gitu. Ini bukan menakut-nakuti, biar termotivasi gitu. Ya, karena bisa jadi itu adalah distraktor. Jawaban yang memang ketemu ya sudah diperhitungkan kalau mahasiswa menghitungnya dengan cara yang keliru. Nah, itu namanya uji kompetensi ya. Kalau jawabannya cuma satu pilihan ya kan bisa ditebak ya. Larutan tersebut diambil 20 mili, ditambahkan indikator PP. Kemudian dititrasi dengan H2SO4. Nah, di sini yang menjadi titran itu adalah H2SO4 dalam hal ini. Ini adalah titrasi asam dan basa. Jadi di dalam buretnya itu adalah H2SO4 ya. Nah, di dalam Erlenmeyer-nya tuh yang NaOH. Nah, di dalam Erlenmeyer-nya yang NaOH. Gitu ya. Kalau tadi kan NaOH posisinya di atas. Nah, ini asidimetri nih, karena yang di dalam Erlenmeyer dalam buret ini adalah H2SO4 asam. Nah, dititrasi dengan H2SO4. Jadi konsentrasi H2SO4-nya udah tahu 0,1 N. Ya, kemudian sampai dia mencapai titik akhir titrasi itu adalah 10 mili. Berarti kita udah tahu ya, ini adalah larutan standar sekunder. Makanya kalian harus petakan dulu kalau titrasi itu siapa yang di Erlenmeyer, siapa yang di buret, biar kita nggak bingung. Jadi kita tahu siapa yang larutan standar yang ada di buret, siapa yang menjadi analit yang ada di Erlenmeyer. Gitu. Kalau dalam hal ini H2SO4 yang ada di buret, konsentrasi 0,1, volumenya 10. Ya, maka kita karena di sini dalam normal ya, sementara jawabannya dalam molar ya, nggak masalah. Ini dibalik nih, jawabannya malah minta dalam molar, konsentrasinya dalam normal. Maka bisa aja sih sebenarnya kita mau dalam molar gitu menghitungnya ya, atau dalam normal.
Gitu. Kalau di sini kebetulan sudah diketahui normalitas ya, normalitas dari H2SO4. Nah, di mana kalau normalitas dari H2SO4 itu kan adalah molaritas kali valensi. Nah, kita tetap menuliskan di sini MV valensi. Kenapa? Karena hasil akhir yang dimintakan dalam molar ya. Dalam molar. Ya, maka kita buat aja rumus di sini NaOH sama dengan H2SO4. NaOH-nya itu molaritas kali volume kali valensi. Kemudian H2SO4-nya molaritas kali volume kali valensi. Karena di soal sudah diketahui normalitas H2SO4, yang mana normalitas itu adalah molaritas kali valensi, ya maka kita tidak perlu kalikan valensinya 2 lagi gitu. Jangan kali 2 lagi, karena normalitas 0,1 itu sesungguhnya adalah sudah memperhitungkan valensi. Namun kita tuliskan rumus di sini karena kita konsisten dengan di sini, karena di sini ada MV yang diketahui, yang ingin dicari adalah molaritas. Nah ya, kemudian kita langsung masukkan saja tuh data-datanya. Berarti normalitas H2SO4 sudah diketahui 0,1, tentunya sudah mempertimbangkan valensinya, jadi valensi tidak perlu kita kalikan lagi di sini karena sudah dalam bentuk normal. Kali 10 ml karena volume titik akhir titrasi tadi. Kemudian NaOH harus diperhitungkan valensinya, kebetulan valensinya 1. Ya. Tapi tetap harus diingat. Nah, ini kebetulan 1, kalaupun terlupa nuliskan valensi nggak masalah nih, tapi kalau valensinya 2 masalah gitu. Jadi harus diingat-ingat konsepnya gitu kan. Valensinya 1 pun kita tulis biar kita nggak lupa gitu kan, latihan. Kemudian volumenya 20 mili tadi sebagaimana yang disampaikan di soal ini. 20 ml diambil, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, diteteskan indikator. Nah, kalau tadi kan soal-soal sebelumnya 10 mili ya. Ini di soal ini 20 mili ternyata yang dimasukkan ke Erlenmeyer. Yang ditanya adalah molaritas. Nah, maka kita bisa hitung lebih lanjut dengan hitungan matematis ya. 0,1 kali 10 1, sisa 20 di sini kali 1 20 ya. Maka berapa MnAOH-nya? 1/20. 1/20 itu berapa? 0,1 molar. Sekilas tadi jawabannya A. Gitu ya. Kemudian teman satu lagi 0,1 dikali 2 gitu kan maksudnya ya. Namun kan konsepnya keliru ya. Nah, selanjutnya karena tadi ada suatu pengenceran ya, molaritas ini sebelum pengenceran kan dapatnya 0,5 M. Tentunya ya kondisi sebenarnya itu adalah 4 kali lipat lebih besar kan ya, karena tadi yang kita hitung di sini adalah yang kita hitung itu adalah yang setelah pengenceran kan ya. 0,5 ini adalah 0,05 adalah setelah pengenceran. Namun sebelum pengenceran berapa? Maka kita harus kalikan faktor pengenceran. Jadi molaritasnya dikali faktor pengenceran. Nah, dikali 4, maka jawabannya 0,2 M. Bisa difahami ya semuanya ya? Bisa di feedback? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Jadi kalau misalnya di soal itu, ada dijelaskan ada pengenceran, berarti meskipun soalnya tidak ditanya molaritas NaOH sebelum pengenceran, tetap nanti jawabannya itu harus tetap pakai yang ada pengencerannya gitu ya, Pak? Ya, biasanya seperti itu. Karena apa? Soal UKAI itu kan ada vignette-nya. Vignette itu biasanya segala sesuatu yang berfungsi. Karena di soal UKAI itu tidak boleh menjebak. Tidak boleh menjebak. Masukkan data-data yang tidak diperlukan misalnya ya. Padahal tidak diperlukan dalam tujuan menjebak. Kalau soal-soal ujian sih boleh kayak gitu. Ya, biasanya ada data-data yang tidak penting pun dimasukkan, menjebak gitu. Mahasiswa paham nggak gitu. Tapi kalau soal UKAI memang tidak diperkenankan menjebak. Jadi data-data yang dimasukkan itu biasanya adalah data-data yang terkait dengan vignette yang berhubungan dengan lead-in nantinya, dengan pertanyaan. Seperti itu ya. Karena ini kan satu kesatuan soal ini. Nah, dibuat larutan baku NaOH, kemudian diencerkannya kan. Yang ditanyakan adalah NaOH yang dibuat kan gitu. Karena kan yang kita gunakan kan adalah apa?
Yang kita gunakan untuk larutan titran itu kan adalah larutan NaOH yang dibuat, ya enggak? Tapi dalam proses perhitungannya ini kebetulan kasusnya dibikin lah gitu pengenceran. Padahal sih kalau nanti bisa saja tidak diencerkan kan. Tapi dalam hal ini kan diencerkannya. Yang dihitung adalah yang diencerkannya itu. Maka berapa sih sebelum diencerkan? Karena kan yang akan digunakan untuk menitrasi itu kan tentunya yang sebelum diencerkan, yaitu 250 mili yang dibuat itu. Nah, maka kita harus kembalikan sebelum diencerkan gitu ya, karena ini adalah satu keterkaitan soal, jadi harus digunakan gitu. Itulah ya kurang lebih ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut 13. Nah, 13 ini kadar. Nah, kita masuk ke kadar. Masuk ke perhitungan kadar. Tadi kan pembakuan, sekarang penetapan kadar. Nah, ini yang penting kemarin saya minta tolong coba dirangkum rumus yang bisa digunakan, saya bilang kan. Kalau rumus ini oke lah udah tahu ya. Rumus netralisasi NV. Kalaupun dia dalam bentuk molar, ingat valensi gitu kan, udah tahu lah ya. Sekarang perhitungan kadar, ini juga ada rumusnya, rumus jadi ya. Rumus jadi. Kalau ingin rumus itu dari mana didapat, tentunya ini adalah rumus substitusi gitu dari konsep molaritas ya. Dari konsep mol. Nah, itu ada di buku analisis ada itu. Nah, nanti ada dua rumus yang bisa kita gunakan dalam perhitungan kadar ini, dalam proses titrasi asam basa khususnya ya. Nah, dan titrasi yang lain. Nanti kalau grafimetri ada rumus yang lain. Nah, kalau dalam proses titrasi asam basa itu netralisasi, ada dua rumus yang bisa digunakan. Ada rumus bobot per volume, ada rumus bobot per bobot gitu. Tergantung sampelnya apa. Kalau sampelnya volume, sampelnya cairan, maka bisa kita gunakan bobot per volume. Kalau sampelnya padatan, itu bisa kita gunakan bobot per bobot. Nah, kita lihat saja nanti. Kita lihat soalnya nanti. Kalau misalnya vitamin C serbuk gitu ya, maka itu kan padatan ya. Nah, bisa jadi nanti rumusnya bobot per bobot. Maka kita lihat nanti, harus dianalisis soalnya. Kalau bobot per volume, bisa jadi soalnya adalah sampel larutan vitamin C, larutan apa, diambil sekian. Nanti akan berbeda. Nah, mudah-mudahan kalian sudah merangkum rumus itu ya. Alvina udah rangkum nggak, Alvina? Sudah ketemu nggak rumusnya, perhitungan kadar? Ada, Pak. Ada ya? Oke, bagus ya. Nah, apa rumus yang bisa digunakan dalam hal soal 13 ini, kira-kira Alvina? Pakai yang persen kadar, Pak. Gimana rumusnya? Bisa dibacakan? Normalitas titran dikali volume titran dikali BM sampel per 1000 dikali masanya. Oke. Kalau dalam persen berarti jangan lupa kali kali 100%. Oke ya. Nah, itu betul. Itu untuk yang bobot per volume. Ya, kalau per 1000 tadi per mililiter sampel. Kalau soalnya dalam bentuk larutan. Kalau soalnya dalam bentuk padatan, udah ketemu belum, Alvina, rumusnya? Yang apa, Pak? Kalau sampelnya dalam bentuk padat, jadi rumusnya adalah persen bobot per bobot. Kalau ini kan yang Alvina sebutkan kalau sampelnya larutan, sehingga dia bobot per volume. Ada Pak, yang persen kadar yang ppm, yang persen ini, persen kadar. Apa rumus? Belum ya, belum ketemu ya, yang kalau dia padatan. Pakai yang soal ini belum selesai, Pak. Oh, belum. Ya, soal ini kebetulan yang digunakan bobot per volume. Kenapa? Karena di sini soalnya dalam bentuk larutan ya. Karena di sini kan sampelnya asam cuka perdagangan di pipet. Nah, kalau di pipet nih berarti sampelnya adalah cairan. Itu. Nanti yang membedakan adalah ini ya, nanti per di bawahnya itu. Kalau tadi kan Alvina menyampaikan 10 per 1000 kali mililiter ya. Kalau dia bobot per bobot, pernya saja yang berubah. Yaitu bobot kan ya. Bobot berarti bukan mililiter pasti. Bukan 1000 kali mililiter, tapi per miligram sampel gitu. Itu aja sih bedanya. Nanti kita lihat ada soal aplikasinya nanti. Nah, untuk soal 13 nih ada nggak yang udah sempat ngitung kemarin?
Ada sempat ngitung nggak? Iqmal ada nggak ketemu kemarin? 0,49 Pak. 0,49. Gimana caranya Iqmal? Itu kepake rumus persen kadar, Pak. Gimana? Boleh dibacakan, disampaikan, diceritakan? Yang ini Pak, apa, N titran dikali V titran dikali BM sampel bagi 1000 Pak. Oke. Kali 100%. N titran ya. N titran berarti 0,098. 0,98. Titran itu kan berarti yang ada di buret ya, larutan standar, berarti titran NaOH. Kemudian kali apa lagi? Volume titran. Berapa volume titrannya? 8,3 Pak. Oke, titran itu berarti kan sampai didapatkan titik akhir titrasi terjadi perubahan warna 8,3. Oke, N kali V kali BE lagi. Kali BE kan ya? BM Pak. BM. BM sampel. Berapa? 60 Pak. Nah, ini saya ingatkan yang digunakan itu adalah BE ya. Jadi persen kadar itu normalitas titran kali volume titran kali BE, bukan BM, diingat-ingat. BE, bobot ekivalen. Bobot ekivalen itu adalah BM per valensi. Kebetulan di sini valensinya 1. Kalau valensinya 2, udah salah jawaban kita. Karena dia BE, karena konsepnya gitu. Selalu ekivalen ya. Nah, BE itu bobot ekivalen adalah BM per valensi. Oke, di situ aja ya koreksinya ya untuk diingat-ingat. Nah, kemudian dibagi berapa Iqmal? 1000 Pak. Bagi 1000 kali kemudian 100, dikali 100%. Ada yang kurang, volume sampelnya belum masuk. Nah, dibagi 1000 kali 10 mili dulu. Tuh ya. Baru kali 100%. Maka kita lihat coba di sini rumusnya. Nah, jawabannya sih betul sih Iqmal 0,49 ya, tapi tadi perhitungannya ada yang kurang. Saya di sini menampilkan 2 rumus, silahkan dicatat, diingat gitu ya. Kalau dalam titrasi asam basa, penetapan kadar, 2 rumus ini aja sih yang digunakan bakunya, rumus jadinya ya. Nah, bisa bobot per volume, bisa bobot per bobot. Yang saya gunakan di sini, yang kita gunakan adalah rumus yang merah atau yang biru dalam soal ini. Iqmal, merah atau yang biru? Merah, Pak. Merah, karena di situ sampelnya larutan. Jadi volume. Saya tampilkan yang biru biar kalian bisa bedakan. Apa sih bedanya? Ternyata bedanya cuma dilihat aja di bawah itu. Kalau bobot per volume ini pernya 1000 per mililiter kali mililiter sampel. Tapi kalau bobot per bobot tinggal miligram sampel. Itu aja bedanya. Sisanya sama. Akan gampang ingatnya. Tergantung sampelnya apa nanti. Kalau dalam miligram sampel pasti nanti miligram sampelnya diketahui, gitu kan? Oke, ini untuk sampel cair pakai rumus yang merah. Kalau sampelnya padat pakai rumus yang bawah. Kalau sampel cair tentunya akan dipipet kata kuncinya kan. Kalau sampel padat kata kuncinya pasti ditimbang, gitu ya. Nah ini juga yang penting tadi BE titrat ya, yaitu BE sampel analit. Jangan pakai BM karena BE itu beda dengan BM. Kalau BE itu adalah BM per valensi. BM-nya 60, valensinya 1. Kebetulan sama-sama 60 kebetulan. Kalau valensinya 2, itu bisa kita kacau itu, bisa salah jawabannya. Kebetulan ini valensinya 1 gitu. Jadi kalau kita pakai BM pun jawabannya betul. Oke ya, maka kita masukkanlah volume titran 8,3 kali normalitas titran 0,098 kali BE titrat yang udah kita hitung tadi 60 per 1000. Kemudian dikali 10, yaitu sampel tadi. Kemudian dikali 100%. Maka jawabannya adalah kadar asam cuka perdagangannya 0,49%. Oke, ini benar ya. Oke ya. Sekarang coba nomor 14. Nah, ini tentunya pakai rumus yang satunya tadi, yang biru ya. Yang karena dia miligram sampel. Apa jawabannya? Ada yang sudah ketemu?
A, Pak. A. Yang lain? Nah, gitu kan gampang kan? Jadi kita udah tahu gitu trik-triknya. Oh, ini berarti tapi kalau kita nggak hafal rumus ya KO juga ya. Walaupun gampang, ini kan kebetulan kita udah hafal rumusnya. Jadi kita identifikasi dulu ini kira-kira soal apa ini. Analisis kan tidak semuanya soalnya ke metode instrumentasi. Kemarin saya lihat ada soal titrasi soalnya. Beberapa soal kan. Gara-gara soal titrasi kita nggak bisa jawab kan sayang. Gitu. Jadi kita identifikasi. Nah, sekarang kan udah tahu ya. Kira-kira kalau sampel cair pakai rumus apa, sampel padat untuk apa ya, kalau titrasi, netralisasi atau asam basa. Nanti gravimetri ada soalnya berikutnya. Kemudian di sini ditimbang, nah, kata kuncinya ditimbang, sampelnya 250 mg, ini pasti bobot per bobot nih. Mengandung vitamin C, kemudian masukkan dalam Erlenmeyer, ditambah 5 mili H2SO4, 2 normal, ditambah 2 ml indikator, titrasi dilakukan dengan larutan I2. Nah, dinitrasinya dengan I2. Hingga terbentuk warna biru diperlukan 25 ml. Oke ya. Ada BM-nya tahu, valensinya. Ini valensinya 2 nih. Maka kalau kita pakai BM, keliru jawabannya. Maka coba kita lihat apakah 87,5%? Ya, betul ya. Jadi rumus yang digunakan adalah persen kadar bobot per bobot. Nah, volume titran tadi udah tahu yang digunakan adalah 25. Ya. Yang dihasilkan ya, hasil titik akhir titrasinya 25 mili. N titran. Nah, N titran yang digunakan adalah titran yang digunakan kan I2. Nah, yaitu 0,1. Nah, ini kan titrasi nih. Iodo-iodimetri ini kan. Nah, iodo-iodimetri pun rumus yang bisa digunakan sama juga ini, pakai itu juga ya. Jadi titrasi asam basa, iodo-iodimetri, rumusnya bisa sama. Jadi satu rumus ini bisa digunakan untuk menghitung titrasi lah gitu pada intinya, kurang lebihnya lah ya. Nah, kalau ini kan vitamin C dengan iodo-iodimetri nih. Karena larutan yang digunakan itu adalah iod ya, I2. Tapi rumus yang digunakan kan sama. BE yaitu BM per valensi. Nah, BM-nya tadi 175. Ini kebetulan BM-nya udah dikasih tahu ya. 175, jadi enggak ngitung lagi. Bisa jadi nanti tidak dikasih tahu langsung. Kita hitung sendiri. Bisa jadi dikasih tahu AR-nya. AR dari komponen vitamin C misalnya ya. Ada sekian H, sekian C. Nanti kita hitung sendiri berapa BM-nya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, tergantung soalnya. Nah, tapi kalau dalam hal ini BM-nya udah diketahui. 175 dibagi dengan valensi 2 dibagi miligram sampel kali 100%, dapatlah 87,5% ya, betul ya. Oke. Nah, gitu. Jadi kita udah gunakan 2 rumus yang beda. Sekarang coba yang 15 nih, tidak ada hitungan, konsep aja. Titrasi apa ini kira-kira? Sabrina mungkin? Gimana Sabrina, bisa suaranya? Ya Pak, Ya, jawab kira-kira apa ini? Titrasi volumetri, metode volumetri apa? C bukan Pak. Kenapa C? Karena ada ini Pak, CaCl2-nya. Jadi untuk menentukan kadar CaCl2-nya. Ya enggak sih? Oh, gitu. Nah, ingat-ingat nih. Kemarin udah kita sampaikan kan? Tabel. Nah, bagaimana caranya biar kita nggak ketukar-tukar, kata Iqmal kemarin. Maka kita harus buat dalam tabel mind mapping kita. Nah, kita lihat di sini. Ya. Di sini ada infus NaCl, KCl, CaCl ya, dan seterusnya. Untuk diare lah gitu ya, larutan parental untuk diare. Untuk menjamin kualitas kekuatan sediaan perlu dilakukan pengujian kadar setiap analit di dalam sampel. Metode volumetrik dapat dipakai untuk menetapkan kadar CaCl2. Nah, CaCl2 di sini ya, dia mau tahu kan di dalam sediaan infus tersebut. Metode apa yang tepat lah gitu ya, volumetri apa.
Nah, maka kita lihat lagi kira-kira dalam metode berbagai macam volumetri itu kan ada salah satunya kompleksometri, itu kan untuk menganalisis logam ya. Nah, salah satunya adalah kalsium, kan gitu. Ada yang kemarin kita singgung gitu ya. Nah, maka yang bisa digunakan untuk menentukan CaCl2 yang merupakan logam kalsium itu kan dengan kompleksometri. Tuh. Itu ya. Nah, ini mudah ya. Oke, kalau untuk lebih lengkapnya kemarin, nah maka kita coba bisa ingat-ingat yang sebelumnya yang kita review ini ya. Nah, ini kan kompleksometri, analisis logam valensi 2 T3. Misalnya apa? Kalsium tadi, salah satunya. Tentunya menggunakan agen pengkelat atau ligan EDTA. Tuh. Kalau titrasi yang lain, nah dengan prinsipnya masing-masing. Nah, itu diingat-ingat ya. Oke, itu adalah kompleksometri. Lanjut. Oke, kalau tadi untuk logam juga bisa redox tadi ya, tapi kan redox nggak ada pilihannya di sini. Ya memang nggak ada, biar dia nggak bingung. Di sini ada asam basa, pengendapan, iodo, permanganometri, ya beda-beda ya. Nah, kita lihat tadi tuh. Nah, nitrimetri ya untuk analisis nitrit dan turunan sulfonamid. Kemudian teatri redox juga bisa sebenarnya untuk logam. Tapi kan tadi di redox nggak ada pilihannya. Jadi kalau ada pilihannya ya justru bingung nanti. Karena titrasi redox bisa juga untuk ion logam, bisa juga untuk anion, ya, bisa juga permanganometri, iodometri gitu ya. Pengendapan biasanya ada suatu senyawa yang bisa digunakan untuk memudahkan mengendapkan, misalnya argentometri untuk menentukan kadar NaCl misalnya. Nah, kalau tadi yang ditanya NaCl bisa jadi jawabannya justru pakai yang pengendapan atau argentometri. Tapi kan tadi yang ditanya adalah Cl2 ya, logam. Nah, bisa redox, bisa kompleksometri. Karena pilihannya tadi ada kompleksometri, ya kita pilih yang kompleksometri. Gitu. Oke ya, kita coba lanjut soal yang berikutnya ya, soal 16 berarti. Oke ya, silakan siapkan kertasnya. Tadi kan kita sampai di soal 15 ya. Kemudian ini soal 16, ada 10 soal berikutnya ya. 16 sampai 26 ya. Oke. Oke, silakan. Bisa dikerjakan. Ditulis di kertas masing-masing. Nanti kita bahas setelah ini ya. Ini teori saja, tidak ada hitungan, sangat mudah. Tadi udah kita ulang-ulang. Oke, soal selanjutnya 17. Ini juga masih nanya metode ya. Tidak ada hitungan. Lanjut. Nomor 18. Nah, ini silakan bisa dihitung.
Emang apa? Hah? Oh iya, bentar lagi kok. Jadi mandilah dulu. Oke, lanjut. Sudah 1 menit. Soal berikutnya. Oke, sudah 1 menit. Soal 20. Lanjut. Soal 21. Nah, ini seperti contoh. Lanjut. Nomor 22. Diingat-ingat pemilihan metode yang tepat, ya metode apa tadi? Garam klorida ya. Oke, lanjut. 23. Masuk grafimetri kita sekarang ya. Ada 3 soal terakhir masuk grafimetri.
Lanjut. Nomor 24. Nah, ini endapan apa yang terbentuk? Nah, jadi bisa saja ditanyakan endapannya ya dari gravimetri ini. Jadi reaksi ya, reaksi kimia. Kira-kira endapan apa yang bisa terjadi? Oke, lanjut. Nomor 25. Nah, ini sudah mulai perhitungan gravimetri ya. Masih ada 30 detik. Sudah 1 menit. Soal terakhir 26 masih juga gravimetri ya. Masih ada 30 detik. Oke, waktunya habis. Ya, coba. Ada kendala nggak untuk perhitungan gravimetri semuanya? Masih ingat rumusnya? Alvina sudah merangkum juga tentang gravimetri, Alvina? Sudah Pak, cuma lupa rumus faktor gravimetri itu dapat dari mana? Oke, ada rumus, ada faktor gravimetri kuncinya. Mungkin yang lain ingat nih. Dwi Wulandari ingat mungkin? Maaf kalau salah Pak, seingat saya tuh bobot dibagi total. Oh, dibagi total. Bobot ya? Bobot apa? AR tuh Pak. AR ya, ya AR. Jadi faktor gravimetri itu AR ya, dibagi MR ya, total ya. Oke, nanti kita coba bahas. Bisa dijawab semua kan ya?
Tadi kita mulai dari nomor berapa tadi ya? 16 ya. Oke, ini kita coba bahas. Oke ya. Nah, coba Resna. Nomor 16 ini apa nih kira-kira jawabannya? Mana Resna, Maudina? Ya, Pak. Apa jawabannya? Nomor 16 ini? Asidimetri, Kak, Pak. Asidimetri. Kita simpan dulu. Yang lain ada pendapat yang berbeda? Saya kompleks, Pak. Kompleks. Ada lagi yang berbeda? Kalau Sabrina jawab apa tadi? C, Pak. Kompleks juga ya. Nah, ini ada dua pendapat juga masih ternyata ya untuk menentukan metode titrasi ini. Nah, maka kita harus ingat-ingat lagi tabelnya gitu. Ingat-ingat lagi tabelnya, prinsipnya, kegunaannya untuk apa ya metode analisis konvensional ini. Kita lihat di sini laboratorium pengujian BPOM melakukan penetapan kadar sirup antasid. Dia mengandung ALOH, MgOH, basa ya. Kita lihat nih, Al dan Mg ini termasuk apa? Resna, masuk apa dia? Logam, Pak. Logam. Nah, kalau logam pakai apa ya? Ini kan udah kita bahas tadi ya. Ya, Pak. Kompleks. Nah, ya. Kemudian pengujian menimbulkan warna karena dia menghasilkan kompleks. Nah, jelas lagi nih pengompleksnya pun ada EDTA. Kita udah tahu lah ya. Ada reaksi pengomplekan gitu di sini. Pengomplekan antara logam dan juga reaksi pengomplek EDTA. Udah jelas lah ini. Pasti kompleksometri kan karena dibuat kompleks gitu. Agar apa dibuat kompleks? Agar bisa timbul warna. Nah, kalau kita dalam spektro kan gitu juga nanti. Kalau misalnya ada sampel yang tidak berwarna kan kita bentuk kompleks dengan suatu reagensia tertentu misalnya. Agar dia bisa menimbulkan warna. Gitu kan ada trik-trik ya agar dia menimbulkan warna itu kan digeser panjang gelombang dan sebagainya kan. Hingga dia masuk ke panjang gelombang visible misalnya. Nah, kalau dalam kompleksometri dalam titrasi konvensional pun demikian gitu. Maka ada suatu logam dia dikompleks, maka titrasi apa yang digunakan nih gitu kan. Maka kita ingat-ingat lagi yang ini. Nah, intinya kembali lagi ke tabel-tabel tadi gitu. Maka kita buat peta konsep. Nanti kalian belajar bikin peta konsep, bikin map ya agar kita nggak lupa-lupa gitu. Nah, dia menganalisis logam. Kalau logam tadi kan kalau enggak kompleksometri redox kan, karena redox juga bisa logam, bisa anion, ya. Namun redox di sini nggak ada pilihan ya redox. Kalau ada malah bingung kan. Nah di sini tadi ALOA, MgOH. Nah di jelas-jelas ini logam ada Al, ada Mg, ingat-ingat. Dan ada agen pengkelat ligannya. Jadi karena prinsipnya pun kalau kompleksometri itu mengompleks antara EDTA ya ataupun pengkelat ataupun ligan dengan analit tadi misalnya Mg dan Al sehingga menimbulkan warna. Maka ini udah jawabannya udah jelas kompleksometri. Kalau alkali asidimetri jangan bingung ini karena yang kemarin-kemarin mungkin terkecoh dengan ada soal juga kan ya Al Mg ya. Dititrasi dengan apa dulu gitu. Kalau ALMG dititrasi dengan suatu asam, ya baru dia asidimetri. Tapi ini kan tidak ada sama sekali asam yang digunakan dalam proses titrasi. Nah, tapi yang digunakan adalah agen pengkelat, pengompleks. Nah, EDTA. Nah, itu kata kuncinya. Jangan terkecoh dengan soal kemarin-kemarin yang memang menampilkan antasid, Al juga, Mg juga gitu kan. Maka kita jangan terkecoh.
maka betul-betul teliti bacanya. Waktu 1 menit tuh gunakan dengan baik. Nah, gitu ya. Kalau 1 menit untuk hitungan mungkin ngepas-ngepas, syukur-syukur cukup gitu kan. Tapi 1 menit untuk konsep seperti ini kan sangat sayang sekali kalau kita tidak teliti. Oke, kita lanjut 17 ya. Oke, 17. Nah, ini juga konsep saja nih. Apa jawabannya? Iqmal? Iqmal jawab apa yang ini? Ya Pak. Jawab apa ini? 17. Yodo ke Pak? Yodo. Wah, kita simpan dulu ya. Nah, yang lain ada jawab yang lain nggak nih? Teman-teman yang lain. Siti Nursya mungkin? Kalau saya Iodo juga, Pak. Oh, Yodo juga. Oke, ada yang lain? Ya ini lah ditanya makanya aku pakai headset. Suaranya bocor. Ada yang lain? Alvina jawab apa ini? Iodometri juga, Pak. Oh, sama. Oke, kita lihat ya. Ada sampel. Kenapa? Kenapa sih jawabannya iodo? Ada enggak triknya, Alvina? Kok bisa jawab iodo? Bukan iodi ataupun yang lain misalnya. Gimana? Iqmal mungkin tadi yang pertama jawab iodometri. Kenapa jawabannya iodometri? Vitamin C sama indikatornya kanji, Bang. Oh gitu. Kalau iodimetri kapan dia disebut iodimetri? Bisa bedakan enggak tuh? Iodi, iodo. Sabrina bisa nggak bedakan? Kresna? Siti Nursya? Biasanya iodi itu, Pak. Ya, silakan Iqmal dulu. Biasanya kalau iodi itu titrasinya langsung, Pak. Nggak pakai itu lagi apa, Pak? Yang larutan tuh tadi tuh, Pak. Yang 12 larutan 12 0,1 N diperlukan 25 mili itu gitu, Pak. Kalau iodi dia langsung, Pak. Iodi langsung. Iodi langsung, iodo tak langsung gitu ya? Ya, Pak, mau diencerkan lagi kalau iodo. Oh gitu. Jadi langsung tak langsung ya. Nah, kita lihat lagi. Yang lain? Tadi ada yang mau bicara tuh? Oke, berarti kita harus lihat ya. Nah, di situ. Iodo, iodi. Nah, kalau iodi langsung ya. Titrasi langsung. Kalau iodo tak langsung. Nah, biasanya kalau iodo ini ada dititrasinya dengan tiosulfat. Jadi tidak langsung. Kalau iodimetri itu langsung dititrasi dengan I2 misalnya. Dan penambahan kanjinya di awal. Biasanya kalau iodometri ini indikator kanjinya biasa di akhir karena harus dititrasi dulu dengan tiosulfat. Nah, kalau kita lihat di sini
sampelnya, ya. Setelah ditambahkan H2SO4, dia ditambah indikator langsung di sini. Kemudian langsung dititrasi dengan I2. Ini langsung dititrasi, tidak pakai tiosulfat lagi kan. Jadi dia langsung, berarti kalau langsung mestinya yang iodi. Nah, kalau yang iodo itu ada titrasi beberapa tingkat, gitu, beberapa tahap, tidak langsung. Biasa dia dititrasi dulu dengan tiosulfat. Nanti baru dia dititrasi dengan I2 terakhir, baru kanjinya di belakang ya, karena harus dititrasi dengan tiosulfat dulu. Oke, gitu ya. Oke. Lanjut, 18. Nah, ini perhitungan persen kadar. Ini sama aja dengan tadi ya. Perhitungan kadar, ingat-ingat dia pakai bobot per volume atau bobot per bobot gitu. Silakan. Siti Nursyah jawab apa nomor 18? Syarifah Hairunisa. Siti Nursyah dulu ya, silakan. Bingung sih Pak, kalau saya dapatnya tadi yang A 1,185%. Tapi saya bingung yang ada pengencerannya juga itu Pak. Nah, kalau dihitung melibatkan pengenceran, jawabannya masih berubah nggak dia? Jadi 58,42%. Oh gitu, mau jawab dua-duanya nggak bisa kan? Nah, iya Pak. Syarifah Hairunisa, boleh suaranya dikeluarkan? Pilih jawaban apa? Gimana, Hairunisa? Ada Hairunisa? Syarifah Hairunisa? Oke, kita lewat. Alvina mungkin sudah jawab? Jawabannya apa? Belum Pak, tadi lupa BM-nya. Oh ya, BM ya. Dwi Wulandari? Saya jawab A, Pak. Jawab A. Oke, ada 2 pendukung yang A. Iqmal jawab apa? Masih bingung juga Pak, dua-duanya ada jawabannya semua Pak. Oke. Resna jawab apa? B, Pak. B. Oke, ada 2 sama nih, A dengan B ya. Pak, saya B, Pak. Oh, Alvina B juga. Oke. Siti Nursyah? Tadi A, Pak. Oh, tadi A. Oh, berarti bersaing nih A dengan B nih. Sabrina mungkin penentu nih. Sabrina. Gimana Sabrina? Ya, Pak. Apa nih? Atau jawabannya yang beda nih? C, D, E mungkin? B, Pak. B. Oh, nih. Sama-sama kuat nih A dengan B nih ya. Coba kita lihat. Kadar asam cuka perdagangan. Nah, ini sampelnya asam, kemudian digunakan larutan standarnya NaOH. Berarti NaOH yang ada di Erlenmeyer ya. Kemudian di buretnya ada asam. Nah, ini berarti namanya titrasi apa ini? Titrasi netralisasi ya. Tapi asidi atau alkalimetri? Di Erlenmeyernya ini ada asam, di buretnya ada basa. Asidi. Ingat yang ada di buret siapa? Yang ada di buret itu penentu. Gitu aja mudahnya biar nggak terbalik-balik. Alkalimetri. Kalau di dalam buret itu basa kan alkali. Kalau di dalam buret itu asam kan asidi. Gitu aja ya mudahnya ya. Acid ya, asidi, basa alkali. Ya, jangan terbalik-balik nih. Oke, asam cuka perdagangan diambil 2 ml, lalu ditambah aquades hingga 10 ml. Nah, jadi dia kan mau ngecek nih di dalam
sampel kemasan itu asam cuka tapi nggak langsung diukur, tapi dia ditambahkan dulu dengan Aquades hingga 10 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ya, ditambah 3 tetes indikator PP. Jadi intinya di sini ada diencerkannya ya, sampel tersebut nggak langsung diukur. Diambil 2 mili, di-add-kan Aquades 10 mili. Nah, kalau yang pakai faktor pengenceran, pengencerannya berapa kali nih berarti? 5 kali. 5 kali. Volume akhir dibagi dengan volume awal yang diambil. Volume akhir 10, volume awalnya yang diambil 2 ya, 10 dibagi 2, 5 kali. Kita lihat ya. Kemudian dititrasi dengan NaOH, tentunya larutan standar udah tahu konsentrasinya 0,1 N. Kan? Volume hasil titik air titrasinya di sini karena dia lakukan duplo, ada 2 lah hasilnya di sini. 19,50, 19,45. Biar mudah, duplo itu kita rata-ratakan dulu kan gitu. Karena 2 kali dia coba ini dan selisihnya nggak jauh nih, dekat ya, hanya beda 0,05 ya. Maka dia rata-ratakan dulu, baru kita hitung nanti. Dengan rumus yang sama seperti tadi, karena persennya ini yang ditanya adalah larutan asam cuka ya, berarti kan sampelnya cairan. Kalau sampel cairan gunakan rumus bobot per volume gitu. Yaitu N titran kali volume titran kali BE. Nah, jawabannya di sini A ya. Jawabannya di sini yang B ya. Nah, kenapa? Ingat faktor pengenceran di situ sangat penting. Karena kan di situ sampel tidak langsung kita ukur, tidak langsung dititrasi yang ada di dalam kemasan. Jadi kan ceritanya ini bisa saja kan dia seorang bekerja di BPOM ingin mengidentifikasi kembali ya konsentrasi asam cuka perdagangan yang dibuat oleh industri rumah tangga misalnya. Diklaim di situ kan konsentrasinya misalnya 5% yang tertulis di kemasan. Benar nggak nih produsen menuliskan 5% ini sesuai nggak? Maka ditetapkan kembali kadarnya, diuji kembali untuk menjamin yang dituliskan di kemasan itu sesuai gitu. Kadang kan ada juga produsen yang nakal. Tulisnya 20% gitu kan. Kenyataannya udah diencerkan. Ya kan membohongi konsumen ya. Nah, yang ditulis pekat cukanya. Nah, misalnya untuk jual bakso segala macam kan menggunakan cuka ya. Nah, ditulis 30% tapi kenyataannya udah diencerkan. Nggak jauh gitu. Itu kan membohongi konsumen. Maka itu kan salah satu fungsinya adalah menetapkan kadar, menjamin kualitas mungkin ya. Nah, dan sebagainya lah. Oke ya. Rumusnya sama seperti tadi, N titran kali volume titran kali BE. BE itu adalah BM per valensi, ingat-ingat. Karena asam asetat itu CH3, COOH. Nah, berapa valensinya? Ya, valensi kan 1, berarti BM per 1 ya. Jadi BE-nya kebetulan sama dengan BE ya, sama dengan BM karena kebetulan valensinya 1, CH3COOH kan akan jadi H+ plus CH3COO-. Nah, jadi ada 1 H+ di situ, maka dia valensi 1. Oke, jadi BE-nya 60 ya. Kebetulan di sini BM-nya juga udah diketahui ya. Valensinya udah diketahui. Jadi BM per valensi. Tapi dalam tipe soal bisa beda-beda. Bisa jadi valensi nggak dikasih tahu. Kita tentukan sendiri valensinya berapa, bisa jadi ya. Bisa jadi juga BM-nya nggak langsung dikasih tahu 60, tapi hitung sendiri dengan dikasih AR. ARH1 misalnya, ARO 16 gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian per 1000 dikali mililiter sampel. Nah, mililiter sampelnya berapa? Sampel yang dimasukkan tadi ke Erlenmeyer itu ada 10 kan? Maka dikali 10. Nah, kemudian karena ada pengenceran, sampel tadi tidak langsung diukur, tapi diencerkan dulu. Tujuan pengenceran tentunya apa? Agar proses titrasi itu bisa berjalan dengan lebih cepat, gitu kan? Tidak boros juga larutan titran. Kalau tidak diencerkan, larutan titran yang bisa digunakan itu bisa lebih banyak. Ini aja udah diencerkan masih 19 ml. Coba kalau nggak diencerkan, hampir 100 ml. Waktu tidak efisien, bisa lama kita proses titrasi tetes demi tetes kan. Yang kedua, larutan titran boros gitu. 100 ml bayangkan habis 1 buret. Bahkan 1 buret kadang isinya 50 ml, bisa 2 kali ngisi jadinya kan.
Nah, maka biasanya dalam tekniknya itu dilakukan pengenceran sampel itu. Diencerkan sekian kalinya biasanya. Ya, misalnya di sini 5 kali. Kali 100%. Nah, maka didapatlah hasil perhitungan 5,8 sekian persen. Nah, karena kan yang ditanya hanya sampai berapa persen kadar, maka 5,8 sekian persen. Nah, itu ya. Jadi ingat, faktor pengenceran itu sangat penting di sini konsepnya. Karena apa, sampel yang akan diukurnya itu diencerkannya dulu. Maka kita harus perhitungkan faktor pengenceran untuk menetapkan kadar. Jangan diabaikan. Gitu. Tuh ya. Ini kan sayang sekali nih, ada 2 pendapat. Sama-sama besar lagi pendapatnya. Yang A juga ramai tadi, hampir setengah. Yang B juga demikian. Padahal yang benar adalah yang B dengan melibatkan faktor pengenceran. Oke, lanjut 19. Oke. Nah, ini sih normalitas lagi nih ya. Balik lagi, ini mudah nih. Silakan. Siapa? Apa jawabannya? A ya, Pak. Oke. Yang lain ada nggak yang berbeda? Dapat A gimana caranya? Pakai itu, Pak. Rumus normalitas. Oh, kayak tadi lah ya. NP ya. NP. Kita lihat di sini. Ada Erlenmeyer, ada Buret. Kan kalau konsep literasi gitu aja ya, simple kan. Namanya juga konvensional, metode sederhana, ya alatnya gitu-gitu aja. Alatnya gelas ya, alatnya sederhana. Dan selain itu terjadi reaksi kimia ya. Interaksi kimia. Kalau instrumentasi kan interaksinya fisik ya. Nah, dan menggunakan alat yang canggih ya. Nah, kalau ini di Erlenmeyer ada HCl, berarti sampelnya di sini HCl 0,1 N ya di sini ya. Sebanyak 5 ml tersedia ya. Kemudian NaOH ada di dalam buret. Nah, kemudian ingin mengetahui konsentrasi NaOH. Oh, dia pengen tahu konsentrasi NaOH ya. Dengan melakukan titrasi. Nah, jadi dia ingin tahu NaOH yang ada di dalam buret tersebut ya. Nah, kemudian didapatlah berturut-turut titik akhir titrasinya dari NaOH itu 5,5 dan 5. Yang ditanya adalah normalitas ya. Nah, NaOH. Tadi jawabannya A ya. Kita lihat. Ya, di situ kita rata-ratakan dulu volume karena ada 2 dilakukan duplo, rata-ratakan dapatlah 5,25. Kemudian selalu kalau pertanyaannya hasil pembakuan ya rumusnya pakai gunakan rumus netralitas saja, NV ya, kebetulan di situ sudah N ya, yang ditanya pun N ya cocok, tidak perlu kali valensi lagi ya, karena sudah N. HCl-nya tadi udah tahu 0,1 N, volumenya juga udah tahu, yang dimasukkan ke Erlenmeyer tadi adalah 5 ya, 5, kemudian NaOH, volume titik akhir titrasinya sudah rata-rata 5,25, berarti kita bisa cari N. N-nya berarti 0,095. Oke, enggak masalah lah ya. Ini sudah berkali-kali ulang. Sudah tahulah ya. 19-20. Kita selesaikan sampai 6 soal ya. Ya, gimana? Tadi mau ngingetin ada jadwal dosen. Oh, ada? Iya. Oh iya, oke. Jam sekarang kah? Udah mulai? Jam 9.30, Pak. Oh ya, 9.30. Oke ya. Masih ada waktu sedikit. Kita coba ini. Ini teori aja. 20 berarti apa jawabannya? Titrasi apa? Bisa dibaca cepat? Ya? Alkalimetri. Alkalimetri. Nah, lihat nih. Saya asidi, Pak. Asidi. Ada 2 lagi pendapat nih. Belum satu suara terus ya. Lihat siapa yang ada di buret. Yang ada di buret siapa? Asam cuka perdagangan akan dititrasi. Berarti asamnya ada di Erlenmeyer. Dititrasi dengan NaOH. Ada di buret. Berarti apa nih? Alkali, Pak. Nah, alkali kan udah jelas kan? Nah, tapi masih ada yang jawab asidi. Berarti belum masuk nih konsepnya. Masih salah terus ya. Padahal kan mudah nih. Lanjut, 21. Sama dengan tadi kayaknya nih ya. Sama dengan soal yang tadi kita bahas. Jawabannya apa ini? Apa?
Apa? Nah, ini ternyata soalnya sama, pakai rumus yang bobot per bobot ya. Nah, volume titran kali N titran kali BE titrat per BM. Dapatlah 87,5%. Ini sama nih dengan tadi nih. Oke, masih ingat. Nah, ini konsepnya. Titrasi apa? Tadi udah kita bahas sebelumnya saat kita bahas tadi. Tabel-tabel itu. Apa jawabannya? Gravimetri. Apa? Gravimetri bukan, Pak. Gravimetri. Yang lain? Sampelnya garam, klorida. Praktikan tersebut ingin mengamati hasil endapan yang akan terbentuk. Dari berbagai macam metode analisis, metode mana yang paling tepat? Nah, ini karena ada endapan ya, coba kita lihat ya. Dan garam klorida, berarti NaCl lah ya. Nah. Sebentar. Gravimetri. Ada pilihan lain nggak jawabannya? Nah, ini gravimetri. Karena ada endapan, ada NaCl yang digunakan ya. Oke, gravimetri. Kemudian 23. Apa yang benar? Yang benar yang mana? D ya, Pak. D. Endapan direaksikan dengan presi tertentu membentuk endapan yang stabil. Oke, kenapa pilih D? Kenapa A, B, C, E itu salah? Nah, ini D betul ya. Kenapa salah? Pasti jawaban A, B, C, E itu ada yang keliru kan? Nah, mestinya endapan memiliki komposisi yang kontinu ya, harusnya ya. Nah, di sini. Kalau kita lihat di sini. Nah, kalau yang A itu harusnya berdasarkan bobot konstan pada suhu yang tinggi. Karena kan gravimetri, ini bukan suhu yang rendah. Itu salahnya kenapa bukan A. Kemudian di situ, di sini, nah berdasarkan farmakope kan untuk mendapatkan suatu bobot konstan, maka penimbangan terakhir ya, penimbangan terakhir dan sebelumnya 2 kali penimbangan itu selisihnya misalnya 0,5 mg. Nah, di situ harusnya minimal 2 kali penimbangan ya. Nah, bukan 3 kali. Jadi sebelumnya dan yang terakhir. Kemudian untuk yang ini, yang C kenapa keliru? Karena harusnya senyawa anorganik ya, bukan organik. Jadi gravimetri itu untuk anorganik, bukan organik. Nah, kemudian endapan memiliki komposisi yang diskontinu, harusnya yang kontinu ya, endapan yang stabil ya. Endapan yang direaksikan dengan reaksi yang stabil, jadi yang konstan, bukan yang diskontinu. Oke, ini D ya. Nah, ini itu alasan-alasannya sehingga D yang lebih tepat. Oke, yang nomor 24. Endapan apa yang dihasilkan? AgCl bukan, Pak? Iya, itu kebetulan udah saya gelapkan itu ya. AgCl kan. Kuantitatif kandungan klorin, gravimetri, kemudian ditambahkan HNO3, kemudian ditetesi dengan AgNO3. Nah, itu adalah reaksinya kan. Sehingga terbentuk endapan. Nah, endapan apa? Berarti kita harus reaksikan nih. Sampel yang mengandung Cl, misalnya apa, NaCl, tambah AgNO3, maka kan dia bisa menjadi AgCl. Dan seterusnya kan. Maka yang ditanyakan endapannya, endapan apa yang bisa terbentuk? Ya, endapan AgCl, betul ya. Kemudian nomor 25 dan 26 terakhir. Nah, ini adalah yang kalian lupakan tadi, tapi sempat nggak dijawab? Apa jawabannya? Atau setidaknya kalian jawab apa tadi yang mendekati? E, Pak. E ya. Di sini ingin diketahui kandungan Cl, kemudian sampelnya ada diketahui 0,6 sekian, kemudian dicuci dan seterusnya sampai dapat bobot konstan lah ya. Setelah dikeringkan ditimbang 0,7. Berapa persen kadar klorida? Nah, maka di sini
Ada diketahui CL dan ada diketahui AG. Maka kita harus bandingkan. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah CL. Kemudian endapannya apa? Endapannya kan tentunya tadi jadi AGCL kan ya di sini kan dalam kasus ini. Nah, maka kita lihat di sini. Ini rumus yang bisa digunakan. Jawabannya betul ya, 29,29,29%. Persen analit adalah bobot konstan dibagi bobot sampel. Nah, bobot konstan yang didapatkan itu kan tadi 0,7134 gram. Bobot sampel tadi 0,6025. Ini udah saya bold ya, untuk mempermudah. Kalau dalam soal UKI kan nggak di bold kayak gini. Kalau udah di bold nih mata kita udah tertuju fokus kan. Ini untuk memudahkan kita aja. Grafimetri, maka rumus yang bisa digunakan ini. AR yang dicari yaitu CL, sudah diketahui AR-nya 35,5. Kemudian dibagi dengan MR endapan. MR endapan tuh 143,5. Dapat dari mana? Hitung sendiri. Endapannya apa harus kita tahu. Endapannya kan AgCl. Maka NaCl dengan AgNO3 kan jadi AgCl tadi endapannya. Jadi kita jumlahkan aja nih AR masing-masing. Kebetulan dikasih tahu di sini. CL dikasih tahu, Ag dikasih tahu, tinggal kita jumlahkan, dapatlah endapannya itu MR-nya 143,5 kali 100%. Sesimpel itu ya. Kalau ingat, kalau lupa kan tadi nggak ada obat. Ya. Oke, ini rumusnya ini aja nih. Bobot konstan dibagi bobot sampel kali faktor grafimetri kali 100%. Dapatlah persen apa yang mau yang ditentukan dalam sampel. Misalnya mengetahui CL dari NaCl. Gitu. Nah, ini soal yang nomor 26 juga sama. Apa jawabannya? Ini yang ditanya berapa gram ya, bukan berapa persen nih. Tapi kan rumusnya sama yang digunakan tadi. Tinggal yang ditanya kan gram sampel. Sampelnya yang ditanya, dibaliknya soalnya ini. Apa jawabannya? Saya B, 33 bukan. B. Ada yang lain? Sama B semua? Kita lihat 1,5668 ya. Bobot konstannya 0,9, persentasenya udah diketahui 15%, CL tahu, AgCl-nya udah dikasih tahu. Maka 1,566 ya, yang B ya. Jadi rumusnya masih sama, bobot konstan dibagi bobot sampel ditanya gitu. Faktor grafimetrinya bisa kita masukkan di sini 35,5 per 143 kali 100%, bobot sampel udah tahu 15%, tinggal buat persen analit udah tahu ya, maka bobot sampel cuman hitung matematika biasa. Tapi perlu diingat, kadang masih banyak juga yang salah nih menghitung bobot sampel karena dia ada di bawah, ngitungnya salah, jawabannya pun jadi salah. Ini matematis ya, matematis biasa aja, jangan sampai salah dalam menghitung. Ya, 0,9 sekian kali 35,5 kali 100 ya dibagi 15% dikali 143 dapat 1,5668. Nah, mungkin gitu ya yang bisa kita bahas ya untuk metode konvensional, titrimetri dan juga grafimetri. Silahkan bisa diingat-ingat rumus yang digunakan, konsepnya, perhitungannya. Sampai terakhir kita tadi masih ada persepsi-persepsi yang belum satu kata. Artinya harus diulang-ulang dan harus diingat-ingat. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas ini. Metode analisis instrumental, instrumentasi. Silahkan bisa dipelajari soal-soal dan rumus-rumus untuk hitung di spektro, kromatografi, dan seterusnya. Ya, nah, mungkin begitu ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan pertemuan berikutnya komplit ya. Ini tidak sampai 50% nih, sayang sekali. Ya, nanti bisa ditanyakan ke teman-teman nih, kenapa nggak bisa hadir. Karena kita sudah sepakati jadwalnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Silakan bisa lanjut ya.